Ya, jadi yang dilihat tuh kondisinya tuh modalnya gitu, saking semangat tanpa pikir panjang. Waktu itu saya memikir, wah ini orang saking buntunya ya gitu kan. Boleh pulang nggak itu. Jadi saya tuh kayak merasa, saya buka masker boleh nggak? Boleh. Biar kelihatan jantungnya saya gitu. Ya kan? Waktu itu ibu mungkin apa ini ya yang dinamakan vibrasi. Positif ketemu positif, betul nggak? Negatif pasti kan ketemu negatif, betul nggak? Coba Anda berpikir negatif, Anda cerita masalah, terus Anda akan ketemu sama orang yang punya masalah. Yes. Benar nggak kira-kira? Tapi kalau Anda ketemu orang positif, Anda akan ketemu orang positif. Karena itu vibrasi itu menarik, Bu. Betul nggak kira-kira? Iya. Nah akhirnya Bu Ibu singkat cerita, beliau atret. Jadi kalau ada orang itu kan, orang kita presentasi ya, kita yang pull up, beliau pull up saya. Mas aku rasa turu piye? Boleh bedalen iki yo. Piye carane? Besok lagi yo piye ya bro gitu maksudnya. Piye ora piye? Karena waktu itu Wisma saya itu ya kita di pura-pura padahal saya itu belum join gitu. Belum punya modal juga gitu kan, tapi udah di prolog gitu, wah aku join gitu kan. Tapi saya atlet gak punya modal. Nah ketemu orang gak punya modal juga gitu. Tapi saya diem aja, saya baru bongkar gitu. Saya diem aja. Wah nanti dikit gitu. Terus bro kamu pasti bisa gitu sebenarnya. Saya juga mumet tenut gitu kan. Ketika aduh kamu sudah ini join aku bagaimana ini gitu kan. Aduh aku stres semuanya. Beliau ngejar terus. Gali lagi. Mas piye iki? Modalnya piye? Aku selama ini hidupku berubah iki piye iki? Sik bro wis aku yuk. Pokoknya harus terus berdoa bro, ikhtiar gitu saya bilang gitu. Beliau terus akhirnya 6 bulan berlalu. Enggak join semua. Jadi 6 bulan itu terus piye caranya gitu. Biasanya orang terbalik. Gimana? Dia ngoyak sampai saya gila, gila. Ini orang kok kayak gini sih? Ngoyak saya terus dulu. Ngoyak saya terus gitu kan. Serius gue gitu. Ya, ternyata senasib gitu loh. Ya, apa senasib nanti saya ceritakan. Ya, intinya gue itu dulu beliau. Ya, mungkin selamanya Anda dijelaskan tadi simple jelas gitu kan. Dulu gak kayak gitu gue Bu. Ya, dulu itu pegang mic aja dedek beliau. Main sitok begini. Pegang mic-nya gini kan. Kenapa itu? Sekarang lancar enggak kira-kira? Iya, karena kita ada sekolahnya. Ya, itu beliau. Ya, jadi kalau saya ketemu MC-nya tadi, saya di belakang itu saya terngiang-ngiang gitu Bu. Zaman susah saya itu. Enak yuk menungso, acano, sarjana. Loh, saya itu sarjana loh, bayang sih? Gak cuman S1 loh. S2. SD SMP. Beneran S2 gitu kan. Kisah piring, ono ra kira-kira. Di luar sana banyak gak gengsi? Sarjana kok. Kerja nih banyak. Gitu, betul gak kira-kira? Saya itu Bu Ibu, walaupun gitu-gitu Bu Ibu gak suka kerja sama orang. Kenapa? Karena saya gak suka diperintah. Dirantai gitu, diikat. Besok lagi gitu kan, diikat lagi. Gak ada beda sama ayam. Tahu ayam gak kira-kira? Tahu. Berangkat pagi pulang, petang itu ayam gak sih? Cari apa kira-kira Bu Ibu? Makan. Aku pikir-pikir sama ya. Aku orang pagi berangkat, sore pulang kandang, besok lagi kayak gitu. Cari makan. Disitulah saya memutuskan itu Bu Ibu, saya nggak mau kerja sama orang. Ya, tapi saya kerja sama Pak kerja sama. Ya, oke Bu Ibu, kita lanjutkan. Ya tema kita ya malam hari ini biasanya sih saya tema kita change your mind, change your life. Itu saya ganti ya, bosen saya. Ya, artinya apa? Banyak orang ingin hidupnya berubah tapi dia tidak mau merubah pikirannya dulu. Bisa berubah? Tidak bisa. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi tema lama, kalau Anda mau berubah gak apa-apa. Tema kita ini aja sekarang. Ini lebih asik. Betul nggak? Lebih indah hidup kaya. Betul nggak? Tanpa hutang daripada hidup sederhana tapi banyak hutang. Ayo. Oh, bener nggak? Tema betul nggak kira-kira? Iya kan? Semangat, gitu kan? Enak nggak sih kaya? Duitnya banyak, nggak punya utang, enak nggak? Daripada hidupnya sederhana kira ini tanya kayak pilih mana? Loh, pilihan kan kayak gitu Bu Ibu. Fakta kok Pak, di lapangan seperti itu. Orang yang hidup bisa sederhana, sederhana itu tanya kayak. Kenapa kayak gitu? Karena saya pernah. Jadi ada teman, Anda ketemu hidup mas sederhana aja, sebenarnya dia utangnya banyak. Serius. Percaya sama saya, betul. Yang betul saya itu, gitu kan? Berarti sekarang kalau Anda lagi banyak utang, berarti Anda lagi hidup sederhana.
Iya enggak? Iya, semuanya sederhana. Makan pun sederhana, betul nggak? Lihat barang mahal, sederhana. Betul nggak kira-kira? Yang lain yang mobil bagus, Anda naik motor, sederhana. Udahan rapopo, yang penting sederhana. Kan gitu, betul? Betul nggak? Artinya Bu Ibu, kalau Anda tidak merubah mindset Anda, selamanya Anda akan hidup sederhana, Bu Ibu semua. Karena hidup sederhana itu nggak enak. Karena sederhananya kita pasti punya banyak utang. Kalau Anda tidak gengsi, ayo. Siapa di sini nggak punya utang? Nggak usah angkat tangan. Siapa yang utangnya banyak? Nggak usah angkat tangan. Ini tema kita. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Oke. Di sini Bu Ibu semuanya ada sebuah video yang dimana Bu Ibu Anda pahami ketika saya Bu Ibu melihat video ini Bu Ibu itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ketika saya flashback Bu Ibu, ketika Anda hidupnya berubah, ketika Anda flashback hidup gak enak, itu susah, udah gak bisa. Saya piring makan udah gak mungkin Bu, susah, sulit gitu. Ya, karena gak mungkin Bu, itu kejadian lagi. Kenapa? Karena memori tersebut udah saya potong, filmnya udah gak ada. Yes. Saya pernah bangkrut dan saya gak mau bangkrut lagi, udah saya potong film itu. Jadi saya gak mau ngulang lagi. Udah itu Bu. Betul? Karena banyak Bu Ibu, ya. Masalah dipikirkan, aku ngeluh gak ada duit, banyak masalah terus yang datang itu terus Bu Ibu. Mention Bu. Ada sebuah video yang luar biasa Bu Ibu, ya. Kalau Anda dengarkan video ini Bu Ibu semuanya, saya yakin Bu Ibu, ya. 5 menit aja, sebenarnya kita tuh udah selesai. Ya. Kita bisa lihat video berikut ini. Udah bisa kok? Bisa ya? Oke ya? Oke. Nah ini Bu Ibu. Bisa ya? One of the great lessons of life is that nothing will change unless you change. Nothing will get better unless you get better. It's not about circumstance.
itu Bu Ibu semuanya ya, tanpa kita sadari Bu Ibu. Bahwa kalau kita ingin berubah, ya kita harus berubah Bu Ibu. Ya, karena apa Bu Ibu? Karena waktu itu tidak bisa diulang, betul? Yang lalu ya sudah nggak bisa diulang Bu Ibu. Karena cuma ada masa depan, masa sekarang dan masa esok Bu Ibu. Nggak bisa kemarin. Kalau Anda naik mobil, naik motor, ngelihatnya sepion terus Bu Ibu, nabrak nggak kira-kira Bu? Sesekali ada bulan nggak masa lalu, tapi jangan terus jadi patokan masa lalu tersebut Bu Ibu. Karena kita akan kemunduran. Betul? Iya Bu Ibu semua. Karena apa? Karena kalau naik mobil, ketika kita lihat spion belakang, itu ya cuma mundur Bu Ibu. Betul? Sesekali. Betul? Iya Bu Ibu semua. Nah makanya kata kakek saya ya, Albert Einstein. Orang pengen berubah, ya, pengen punya penghasilan tambahan. Yang awalnya gajinya 5 juta, pengen 10 juta, 20 juta. Tapi melakukan hal yang sama. Betul? Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu adalah definisi gila atau wong edan. Betul? Pengen berubah, hidupnya pengen berubah, tapi nggak mau melakukan yang berbeda. Itu terus. Betul nggak kira-kira? Selalu close mind. Tawarin bisnis close mind, tapi pengen berubah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Bu. Ya. Nah, makanya katanya gila. Yuk coba, ya siapa yang bilang di luar sana? Saya yakin nggak ada di sini. Saya terus gitu, ya. Nih, mungkin Bu Ibu Anda terjebak di rat race. Ya, Anda pengen ya gaji tambahan 20 juta, 30 juta, 50 juta. Ya, tapi coba cek dulu perusahaan Anda atau mungkin apapun itu bisa nggak kasih Anda, atau berapapun Anda kerja, berapapun waktu yang Anda batalkan cuma segitu, pasti segitu Bu Ibu. Dulu Bu Ibu, untuk sukses memang benar kerja keras. Dulu berangkat pagi pulang petang, bahkan nggak pulang-pulang. Tapi kan itu dulu Bu Ibu. Tapi sekarang bisa nggak kerja keras terus sukses? Bisa? Mohon maaf, penjaga pintu hotel ini kerja keras nggak? Iya. Kerja keras, sukses? Iya. Kang parkir kerja keras nggak? Iya. Sukses? Enggak. Saya jadi ingat teman saya Bu Ibu, diperbankan. Dia diperbankan 8 tahun. Ya, bro, gila ya kerja. Dia berangkat dari jam 7:30 sampai jam 8 malam. Karena dia peringkatnya kayak apa ya? Supervisor gitu deh. Udah 8 tahun. Kerja keras Bu Ibu. Gila ya kerja lu dari pagi sampai jam 8 malam. Iya ya bro. Tapi dia gak punya uang Bu Ibu. Bisa kebayang? Keras banget loh. Batalkan waktu. Ya, dia kerja untuk perusahaannya dari pagi jam 7:30 tet berangkat. Pulangnya jam 8 malam sampai rumah. Gak punya uang 8 tahun. Bisa kebayang gak kira-kira Bu Ibu? Banyak di luar sana? Banyak. Saya yakin di luar sini gak ada. Di dalam ruang gak ada orang yang seperti itu. Betul gak kira-kira? Iya, udah kerja keras tapi tidak punya uang. Saya yakin nggak ada, yakin saya. Ya, nah makanya di sini keluar dari rat race semuanya. Ya. Nah ini Bapak Ibu salah satu bentuk ya, bahwa perubahan itu tidak dipandang oleh manusia. Ya, tapi karena mungkin kesempatannya baru ada Bu Ibu. Mungkin baru sekarang kesempatannya. Tapi bagi Anda Bu Ibu, percaya sama saya, tidak ada waktu yang tepat, nggak ada Bu Ibu. Kata Kosugi bener tadi, tidak ada yang menjamin besok kita masih hidup. Betul nggak kira-kira? Lakukan yang terbaik, do the best, go to the rest. Kalau kata pepatah bilang seperti itu semua. Ya, dan di sini saya ada sebuah video, ya, seorang kakek, ya, 我是王德顺， namanya Wang Desen, dari China. 地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房。开始健身。57岁，我再次走上舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识的练腹肌，
57 tahun dan masih sehat dan adalah seorang model. Bisa kebayang? Saya tuh dan beliau ngomong saya cuma dalam hati yes gitu. Apa yang kita nyerah beliau, betul? Iya, semua. Ya, belajarlah dari seorang kakek ibu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini dulu saya, Bapak Ibu. Tapi dulu ya, saya pernah menjadi seorang pengusaha konvensional. Saya punya 3 kafe, tapi ini yang terfoto Bapak semuanya. Total Bapak semua saya bangun lebih dari 800 juta. Tahun kelima saya mengalami sebuah kebangkrutan yang lebih dari 1 miliar 150 juta di usia saya yang sangat muda, bisa kebayang. Ya, yang mungkin banyak orang ya, gitu kan. Usia 40, usia 50 mereka bangkrut ratusan juta miliar. Saya waktu muda baru merasakan itu. Memang secara usia saya masih muda, tapi secara pengalaman dan pikiran baru udah melebihi orang tua. Yes. Karena saya nggak ada teman saya umur 37, 38, 39 belum pernah merasakan utang 1 miliar. Dia utang 10 juta mau gantung diri, gitu semuanya ada. Kenapa Bu? Ya tadi mangkoknya berbeda Bu. Ya, nah artinya Bu, ini saya bangkrut Bu. Makanya setelah saya bangkrut, ya 2 tahun tadi, ya hampir-hampir mirip kakaknya tadi. Itu tuh kayaknya tuh ketika malam tuh nggak mau pagi itu, malam terus aja pengennya Bu. Bener, serius. Ya akhirnya ya tadi tukang cukur, ya semua latar belakang yang di situ menghasilkan uang saya jalani. Nggak ada gengsi sama sekali Bu semua. Ya, nah ini saya Bu Ibu. Ya latar belakang saya adalah seorang anak muda waktu itu yang ingin sukses ya dengan berbagai usaha dan akhirnya mengalami sebuah kerugian lebih dari 1 miliar dan harus mengalami bangkrut. Ya akhirnya saya menjual es kelapa 2 bulan, tapi itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Ya tapi ya buat apa? Ini setelah bangkrut kira-kira nih yang siapa namanya Pak? Putri Mbak kalau diajak bisnis miliaran sama orang ini percaya nggak? Yang bener, saya nggak ada orang yang percaya. Kayak paling jemuran gitu, nggak ada bagi yang percaya sama saya. Serius, ya tanpa penting nggak ada yang percaya. Susah banget gue, bener deh. Ya, tapi gue ibu, saya percaya. Ya, ketika kita jatuh, kita tinggal bangkit. Seperti kita bayi, seperti kita pertama kali belajar naik sepeda. Seperti halnya pertama kali kita belajar naik motor. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Tapi semakin menua, semakin dewasa, lebih orang cenderung trauma. Ketika gagal, takut mulai lagi Bu Ibu. Bener Bu. Kenapa? Karena kita waktu kecil tidak ada orang yang the voice kita hal-hal yang negatif. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Betul nggak? Semakin tua, semakin temennya tadi negatif tadi Bu semuanya. Kamu nggak akan bisa. Udah nyerah saja. Betul nggak kira-kira? Iya. Karena semakinnya dewasa, semakin orang itu sirik melihat kesuksesan kita. Betul? Nggak ada sejatinya melihat teman sukses. Aku senang, aku sih malah didoain cepet bangkrut. Betul nggak kira-kira? Ketika kaya bener aku itu saudaraku. Kan gitu, betul nggak kira-kira? Ya, lagi bisnis. Wah, rasa sirik. Kalau orangnya nanti berhasil, nanti jangan-jangan sukses. Tak negatorin lah, tak negatorin nggak tak negatifin lah. Kamu nggak usah gini. Hati-hati Bu, terkadang pencuri impian itu adalah orang terdekat kita. Itu suami Anda, itu istri Anda, bahkan orang tua Anda, bahkan meja, kursi, kasur Anda, kan gitu semuanya. Yang nyaman itu loh, betul nggak kira-kira? Nyaman AC udah, asinan aja, betul nggak kira-kira? Orang tidak takut kehilangan waktu, ya, lebih takut kehilangan uang, kan aneh. Makanya kalau saya melihat orang itu Bu Ibu, dia nggak bilang nggak punya waktu, sebenarnya dia nggak punya uang karena waktu adalah uang. Dia bilang nggak punya waktu, sebenarnya dia nggak punya uang karena waktu adalah uang. Nah, aneh kan? Nah tapi saya undang orang ke sini yuk, saya ada gathering datang yuk, puasa ya Mas. Saya cuma dalam batin, nah emang pengeluaran bisa puasa, saya bilang gitu loh Ibu. Kan enggak, betul? Iya, kan aneh Bu semuanya. Ya, Bapak Ibu, kapal tidak tenggelam karena air yang ada di sekitarnya, tapi kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan apapun yang terjadi di sekitar masuk ke dalam dirimu dan membuatmu tenggelam. Siapa Bu? Orang-orang yang tidak mendukung Anda untuk berubah. Ini saya Bu Ibu, Februari 2018 ketika pertama kali di presentasi, pakai sendal jepit, pakai kaos, pakai tas. Isinya apa? Ya golok abang kesedarannya. Betul nggak? Ini Bu Ibu, orang yang meyakinkan yang orang Magelang tadi, Diartos tadi, pengusaha
bukan buku saya, pemungut minyak jelantah. Ya, Februari 12 nggak punya modal. Dia cuma punya tekad keyakinan 2 tahun hidupnya menderita banget. Disepelein, dihina. Datang ke rumah temennya, ya orangnya nggak ada, padahal orangnya ada. Takut kalau dipinjemin duit, padahal kan beneran mau pinjem. Bener bu. Tapi bu ibu, 2018 setting goals dimulai. Akhirnya saya mendapatkan sebuah modal, sebuah lisensi bisnis untuk merubah hidup saya. Juli 2018. Saya bayang, ini saya bu. Sama seperti Anda sekarang saat ini. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk, nggak ada bu ibu, nggak ada. Semua butuh proses. Makanya saya berterima kasih sekali sama orang yang ini bu ibu. Namanya Bapak Indra Priyaswi. Orang yang salah satu malaikat tanpa sayap yang merubah hidup saya. Ya, mungkin sama sekarang orang yang muda Anda saat ini. Mereka peduli sama masa depan Anda. Mereka peduli banget dengan hidup Anda 5-10 tahun ke depan. Nah, jangan capek-capek. Ya. Nah, nih, akhirnya memutuskan join. Nah, kalau diajak bisnis biar sama orang ini percaya nggak? Jangan lihat saya, lihat ini nih, tampaknya matanya kosong, betul nggak kira-kira? Lihat, mukanya kan kelihatan kan? Kelihatan nggak mukanya? Beda dengan sekarang, tajam bener kan? Iya beda, nggak orang percaya. Tapi saya melihat tuh masa depannya. Wih, lihatnya sekarang Pak, coba kalau sekarang orang yang ngomong di depan orang kayak gini. Tapi ini tasnya udah isinya bukan golok lagi loh Pak. Isinya sudah sprint yang gini lah. Cuma message-nya belum terbuka waktu itu dia. Iya Pak, udah terbuka Pak, cuma susah makan. Itu aja. Anda kebayang nggak? Ada sejarah di sini Bu Ibu. Saya ke Jakarta join, saya membuktikan ya bener nggak sih kantornya ada. Jangan-jangan abal-abal. Saya ke sana Bu Ibu. Jadi kebayang. Infonya ini Bu Ibu. Ada sejarah HP ini Bu Ibu. Kebayang nggak sih? HP-nya lebih besar, lebih kecil daripada power bank-nya. Bayang nggak HP-nya itu jelek banget. Singkat cerita Bu Ibu, waktu itu HP saya J Prime 5. Ya, saya ke counter, ya saya cari HP yang unik Mas, ganti handphone. Nah, kebanyakan kalau orang jual handphone pengen upgrade, betul nggak? Downgrade. Mas, ada nggak handphone yang lama kuno gitu Mas, yang bagus? Ada Mas gitu kan? Akhirnya Bu Ibu, saya ganti handphone, sisa duitnya saya untuk makan, saya berangkat ke Jakarta untuk beli tiket, nggak punya uang. Serius, saya beli ini ke Jakarta, saya beli tiket jual handphone. Handphonenya Bu Ibu kalau saya cas tuh, 7 jam baru penuh, lowbat 5 menit. Akhirnya apa Bu? Saya beli power bank. Ngapain kira-kira orang power bank? Pernah nggak lihat Raffi Ahmad gitu, Prabu Bakri apa Pak Ganjar Pranowo ke counter Pak power bank ada nggak? Nah, karena power bank lambang kemiskinan semua. Menurut saya. Betul? Duit butuh handphonenya. Betul nggak kira-kira? Makanya cash. Bener nggak? Sama seperti menyiapin kantong dompet lowbetan. Betul nggak kira-kira? Lo iya tuh, kalau orang itu sabar gak ada duit kan lowbat, betul nggak? Ya itu makanya saya power bank melambangkan kemiskinan saya. Karena kalau yang pun bagus nggak mungkin dia ngecas, dikit-dikit ngecas. Ini saya dulu. Jangan tersinggung ya, yang pakai power bank. Saya tidak dicek saldo, nanti lobetan saldoku. Bu Ibu, selamat datang di era 4.0 yang dimana berbisnis Bu Ibu memang eranya seperti ini. Kita seperti itu showroom, tanpa perlu stok barang, tanpa kita harus menyiapkan tempat gudang, tanpa kita harus perlu karyawan. Inilah bisnis 4.0. Kita harus hidup di zaman sekarang Bu Ibu. Jangan terlalu Anda hidup di masa lampau. Zaman sekarang berbisnis seperti ini Bu Ibu, kita menjual sebuah sistem. Traveloka menjual sistem, Airing Rooms menjual sistem, Tokopedia menjual sistem Bu Ibu. Tokopedia dia nggak punya toko Bu Ibu. Traveloka nggak punya hotel, nggak punya pesawat, tapi dia kaya Bu Ibu, yang direkam dari tadi. Ya, nah ini. Kalau Anda pengen hidupnya berubah, simpel. Anda beli franchise Indomaret 500 juta atau beli KFC 2 juta dolar atau setara dengan 30 miliar, Anda pasti kaya. Tapi mereka masih butuh tempat. Betul? Nah, kira-kira KFC jual apa Bu Ibu? Banyak orang jual ayam. Enggak, mereka jual sistem pemasaran.
Buktinya jual ayam pinggir jalan nggak kaya-kaya, betul? Karena bukan sistemnya yang dijual. Indomaret bukan jual sembako, penjual sembako di jalan banyak, tapi nggak sekaya yang Indomaret. Kenapa? Karena Indomaret jual sistem. 500 juta belum termasuk tempat. Nanti tuh ibu, nggak semahal Indomaret, nggak semahal KFC untuk hidup Anda berubah. Cuma 63.900.000, cuma 48.500 Anda dapat 1,2 miliar sampai 1,6 miliar nilai marginnya. Yes. Free mesin. Tapi kan di luar sana banyak penjual air pak, tak jamin gagal, nggak kaya-kaya, betul? Betul. Sama kayak penjual sembako sama ayam goreng di pinggir jalan. Betul, serius. Mereka nggak jual sistem. Kita menjual sistem pak. Ketika Anda beli franchise-nya, marginnya 1,2 miliar sampai 1,6 dikerjakan. Itulah kenapa Indonesia nggak grow-grow. Kenapa? Karena terlalu banyak penjual air, penjual mesin. Kita itu mengundang Anda semuanya tidak menjual, suruh beli mesin berat. Kebetulan produknya mesin gratisnya. Kalau Anda beli lisensi KFC, kebetulan produknya ayam. Ya. Betul. Anda beli lisensi Indomaret, kebetulan produknya sembako. Dan Delala Energy, kebetulan produknya mesin untuk servis manusia. Ngelak, mobil, simpel betul. Iya, cuma gitu doang kok. Wah, mas kesehatan, stop. Orang Indonesia nggak takut mati, lebih takut nggak punya duit. Betul nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau Anda bilang, oh mahal, Anda pikir kesehatan Anda, betul nggak? Pikirkan cuma tulusnya. Dengan modal 50 juta, setahun dikerjakan 1,2 miliar. Kecil atau besar? Kecil. Masih besar. Kecil atau besar? Kecil. Kecil lah. 50 juta sama 1 miliar banyak mana? Miliar. 1 miliar banyak nggak Pak? Banyak 1 miliar. Nolnya berapa? Belum pernah lihat tuh, bisa bayang nggak? Bagaimana kita mau punya? Lihat aja nggak pernah, betul nggak kira-kira? Nah itu masalah mindset tadi saya bilang. Ya. Nah, jangan takut memulai bisnis karena nggak selamanya Anda numpang kerja sama orang lain. Ayo rintis di saat Anda punya kemampuan. Kalau Anda sekarang bisnis konvensional harus punya tempat karyawan, saya jamin dulu 50% Anda mengalami sebuah kerugian pasti. Kenapa? Karena bukan era ini. Betul? Nih contoh ada 2 sosok. Satu Inul Daratista. Ya, ketika dia di search di detik.com, beliau punya penghasilan 20 miliar. Banyak? Banyak. Lalu ada Atta Halilintar, penghasilan 23 M. Banyak mana? Banyak Atta, tapi anggap dia sama. Tapi Inul pusing dia kalau mikirin Inul Vistanya, digerebek enggak ya, tutup enggak ya, rame enggak ya, betul enggak kira-kira? Dia rukonya mikirin listriknya berapa ya, bahan bakunya berapa ya, karyawannya nanti ada yang mikir enggak kira-kira? Mikir. Atta yang enggak siap dibayar. Kenapa? Pernah lihat Anda bisnisnya Atta enggak ada? Enggak ada, Beb. Karena itu adalah milenial, 4.0. Enggak ada bisnisnya. Banyak sekarang anak muda kaya, bisnisnya enggak jelas, bukan enggak jelas, bisnisnya memang 4.0 kok. Zaman dulu itu beda, kalau mau kaya harus punya pabrik, betul nggak? Coba di era pandemi seperti ini, Shopee, Bukalapak, Traveloka, semuanya maju, betul? Lockdown malah seneng belanja, betul nggak kira-kira? Asli pencet, betul nggak kira-kira? Naik besar tuh Shopee, Bukalapak, Tokopedia, naik. Yang punya pabrik, yang punya karyawan, yang punya stok barang gimana? Gulung tikar, ini, ya. Nih, salah satu orang yang sudah dia mengambil sebuah lisensi Bapak Ibu, ya, seorang guru autis. Ya, seperti apa beliau? Ya, seperti ini. Beliau saat ini peringkatnya sudah 6A. Ya. Namanya Bu Yulianti, ketika berbisnis di usia 42 tahun. Saya baru setahun mengaji. Alhamdulillah saya masuk waktu itu ke lisensi tanggal 27 Juli. Tanggal 30 September saya di divisi ngaji ini, alhamdulillah dapat penghasilan 360 juta. Ya, dalam waktu 2 bulan itu 26 orang.
biasa sih ada yang gojek, ada yang pedagang biasa, ada yang jualan sayur di pasar minggu, ada yang jualan makanan burung, banyak banget sih berapa. Ada pegawai negeri juga, ada juga sih yang direktur ada, yang motivator Indonesia juga ada, yang aktif malah orang yang memang butuh uang. Wah banyak banget perjuangannya ya, artinya saya mengedepankan Tuhan aja sih. Ya, kita tinggal minta aja, tinggal minta apa yang kita inginkan, nanti Tuhan mau menjawab apa yang. Jadi Tuhan itu mengabulkan apa yang kita mau. Saya lagi di PAUD itu, saya pendiri juga. Waktu itu karena di lingkungan kan nggak ada kegiatan, akhirnya saya mendirikan PAUD. Itu kita dibayar 50.000 per bulan. Saya sih caranya saya tulis nama teman atau yang kira-kira akan membantu saya gitu, saya tulis 100 nama. Nah di situ saya teleponin satu-satu, saya pinjam uang 500.000 per satu orang. Akhirnya saya telepon satu-satu, ini harusnya ditelepon ya, tidak boleh di WhatsApp atau SMS. Kita langsung telepon langsung, saya bilang pinjam uang 500.000 diganti 2 bulan. Akhirnya ada teman yang ngasih 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Artinya dari 100 orang yang harusnya kita pinjam, tapi ternyata dengan 20 orang itu alhamdulillah ada 50 juta dalam waktu 3 hari sih. 3 hari Dalam waktu 3 hari. mengumpulkan dana. Iya. Jadi itu belinya yang SD5. Iya yang ini. ya? Oke. Itu lunas dalam waktu berapa lama? 2 bulan, saya langsung 2 bulan itu saya tanam bilang ke teman itu saya bayar 2 bulan dan benar-benar Allah kabulkan di waktu 2 bulan itu saya bisa melunasi semua utang. Itu ibu semua ya, seorang ibu beli. Jadi kalau Anda niat ibu tidak ada alasan, betul? Karena orang gagal mencari 1001 alasan. Orang mau berhasil dia mencari 1001 macam cara. Simpel. Betul nggak? Jadi nggak ada alasan kambingnya beranak lah, apalah, Yes. burungnya berternak lah, apalah, nggak ada bu. Ya kalau Anda ingin berubah hidupnya, memang harus effort bu semua. Nggak bisa. Tuhan langsung blok kasih duit, nggak bisa bu. Anda harus usaha. Ya. Tapi yang nggak punya duit, makanya Anda dari di sini supaya Anda punya uang. Yes, yes. Simpel. Betul? Tidak mungkin kan Anda minta uang, Tuhan kasih uang lucu nggak kira-kira? Pasti Tuhan menyiapkan kainnya, menyiapkan kainnya. Apa itu baru? Denaji. Nah denaji itu semuanya, denaji sendiri bu ibu, itu ada kain petnya, ada nama 2, nama 22 dan seterusnya. Tapi bu, ketika Anda tadi dari Mas Daya tadi, ketika Anda mencapai peringkat nama 23 ini bu ibu, Anda mendapatkan pensiunan itu 5.000 money for life, seumur hidup dan bisa diwariskan. Ketika Anda tadi kayak Bu Sita, kalau kita pensiun gitu kan cuma dikasih 3 kali gaji, itu kan kecewa bu ibu, bener nggak sih? 25 tahun ketika pensiun dikasih 3 kali gaji, kecewa nggak bu ibu? Tapi di Nanjing dihargai. Di Indonesia tertinggi peringkatnya 6A24 ya, 10.000 money for life aja Bapak TG ini ya. Ada orang ya. Nih beliau ya memulai bisnis Nanjing bu ibu di tahun 2013. Beliau joinnya ke Hong Kong. Ya, nih beliau bu ibu kalau ketika kita mencapai peringkat 6A23 and above, itu kita dapat pohon kehidupan. Lalu dinamain kita bu ibu kalau ada lambang Indonesia. Kapan lagi bu ibu kita menancapkan nama lalu kita membawa harum negara kita bu ibu. Kalau Anda di sebuah perusahaan ketika Anda achieve prestasi, weh dikirim naik jabatan, yes naik jabatan luar biasa, gaji naik 10.000. Betul nggak kira-kira? Di sini tidak bu ibu. Udah seneng banget besok kerja keras lagi, betul nggak kira-kira? Nih, ya beliau terbukti nih, ya 6A44 fix rank insentif $10.000 dan dia bidana. Ya, dan sekarang bu ibu beliau sudah menjadi investor, beli villa sebulannya 100 sampai 110 juta. Ya, dari Nanjing bu ibu per bulannya sekitar 600 juta. Namanya Bapak Teddy dari Bandung. Ya, nah ini Bapak Indra Priadi, orang yang kenalkan saya tadi di foto. Beda nggak sama yang ini? Wih, ini kayak debt collector lah, gitu kan? Betul nggak kira-kira? Kayak ini kok. Tapi ketika dengan saya tadi beda nggak kira-kira? Beda. Change pak. Manusia itu change kalau dia memang mau. Ya, ini lihat. Ya, beliau bu ibu, ya saat ini sudah menyelesaikan nama 23-nya. Fixed rate insentifnya itu $5.000. Dapat pohon
namanya Indra Friadi Indonesia. Anda bisa kebayang nggak? Di belakang-belakang ini masih luas. Bayangin aja itu nama Anda. Andri Listiono, Yes. Ari Isbiandar, keren banget tuh itu. Betul nggak keren? Betul. Karena mati itu bener adanya. 6A23 itu juga bener adanya. Yes. Kalau kita nanti dikubur gantian kuburan betul, tapi di sini gue terus sampai anak cucu kita melihat legasi kita. Ini loh bapak kita, ini mama kita luar biasa. Dulu sudah berubah hidup banyak dan berubah keluarga kita. Yuk kita layak ziarah ke sini, kan keren banget di sebuah pulau namanya Okinawa. Dibuatin pulau loh kita itu, ya. Karena Inanjik menghargai distributornya dulu semua. Saat ini beliau ya kurang lebih bisnis properti dari hasil Inanjik. Per bulan gue kurang lebih beliau 400-an juta gue dari Inanjik. Hanya dengan modal 50 juta tadi dulu semua. Ya. Nah ini Bapak Ibu, simpelnya adalah aku berubah maka aku sukses. Simpel gak sih? Aku berubah maka aku akan sukses. Angeli rampung gitu loh. Ini nolak otaknya gitu. Anda harus merubah pola Anda itu loh. Masa lalu dibuang yang katanya susah sulit ketok. Udah jelas kok, aku berubah maka aku sukses. Coba katakan dalam hati Anda. Simpel kan itu sukses? Yes. Sukses itu karena mau. Ya. Karena banyak orang yang nggak mau sukses, serius. Ketika mereka nggak mau, ya nggak mau karena mereka nggak percaya sama Tuhan bahwa sukses itu ada orang-orang yang minta. Karena Tuhan mengabulkan sesuai perasaannya, Bu. Ketika Anda ngomong susah, ya susah terus ingat kok. Anda ngomongin masalah terus ingat. Simple, Bu. Pilihan. Ya siapa di sini pertama kali hadir? Mohon maaf, ada? Pertama kali hadir banyak, ribuan. Yes. Cuman itu aja. Ya simple Bu. Nah, Bu Ibu, ya. Tahun ini adalah 2021, betul? Tahun depan 2022, betul? Tahun 2020 sudah lewat. Kita lockdown tahun. Ya. 2018 sudah lewat. Coba Anda flashback 5 tahun ke belakang. Sudahkah hidup Anda berubah di tahun yang sekarang? Apa masih sama? Apakah masih stuck? Melakukan hal yang diulang-ulang kata Albert Einstein masih sama? Masih membantu perusahaan orang lain? Membatalkan waktu? Anda lihat cermin sudah ada mulai keriput. Sudah hitam-hitam. Sudah mulai capek-capek. Sudah mulai sakit pinggang. Gak berubah-berubah. Dengan Anda gak mau berubah, apakah yakin 2022 Anda hidupnya berubah? Atau masih melakukan hal yang sama diulang-ulang? Pikirkan, Bu. Pikirkan. Ketika Anda memikirkan, saya ingin berubah maka saya sukses. Simple, tidak ada orang yang berani. Takut bayar harganya. Tapi ketika dikasih orang kan kamu tak gaji ya. Kerjakan perusahaan mati-matian. Tapi banyak orang ketika membangun perusahaannya sendiri males-malesan. Banyak. Simple. Nih Bu Ibu, ketika Anda tidak punya yang namanya backup plan Bu Ibu, simple. Ada cuma 3 jawaban. Nah, Anda akan bisa temukan Bu Ibu di video berikutnya. 许多人都面临同样的命运，忙碌的过一生，最后睡的竟然是医院的病床。可是，医院的3句话，却足以让你倾家荡产。你病得太严重了，不过我会尽全力去治，但需要很多钱。然后，银行的3句话使你雪上加霜。我们真的很同情你，但规定就是这样，还不了钱就必须宣告破产。其实，在您躺在病床之前，您可以听信健康专家的3句话来改变你的命运。最好的医生就是自己，最好的医院就是厨房，最好的药物就是食物。这世上，您可以找人替你开车，替你赚钱，甚至替你花钱，但没有人
原来健康才是最可贵的。有钱有健康叫资产，有钱没健康叫遗产。大多数的人都在生命的结束前1-2年花尽一生所有的积蓄，可是最后还是没法买到健康。更悲哀的是，死后还要留下一大笔债务，连累心爱的家人与儿女们。您担心有这样的结局吗？也许您觉得现在还过得很健康，但想想人类的经历，已启示我们一句名言：死亡绝不会和您预约死亡日期。35岁的韩国球星郑在成突然心脏病爆发猝死，成为人人心中的遗憾。35岁的香港歌星陈百强因为服药过量而英年早逝。32岁的可米小子安钧璨年纪轻轻就患上肝病而病逝，在身边有多少亲友相续离世，您自己心里清楚知道。今天您身体很健壮，并不代表10年后的您依然健壮。很多致命的慢性疾病都是从无知觉的破坏开始发展。既然今天还有机会预防，为什么不要病从浅中医呢？今天如果还不注意养生，将来必定花钱养医生。80%不做养生投资的人，会把一生积攒下来的钱，在最后几年花费在医院，然后抱病痛苦的离世。这个世界上95%的人是病死的，只有5%的人是老死的。千万不要心存侥幸，千万不要盲目乐观。要知道，今天躺在医院的人，当初就是抱着这种心态。健康是那么的重要，千万不要一时做成千古恨，害自己痛苦之余，还连累您心爱的家人孩子，花钱花时间来照顾一个病人。您要下半辈子躺在病床上，还是像敦马哈迪医生93岁还能出任首相？您自己的命运就在于您自己的决定。 Nah itu Bu Ibu. Kalau Anda nggak punya backup plan, repot nggak Bu Ibu semuanya? Anda sekali. Ya, ini saya Bu Ibu. Ya, dulu. Ya, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu Bu Ibu. Ya, saya memutuskan ini hasilnya Bu. 2 tahun. Ya, kira-kira dengan modal bisnis 48.500.000. Lalu Anda punya margin 1,2, kira-kira Bu Ibu, modal segini kecil atau besar? Kecil. Anda bayangin Bu, 48,5 dibanding 1,2 miliar. Tidak worth it Bu Ibu, sebenarnya. Karena apa? Karena kalau ada orang Bu Ibu pengen bisnis profitnya miliaran, dia nggak mungkin modal segini Bu Ibu, harus miliaran. Ya. Harus puluhan miliar. Resikonya besar, harus punya ribuan karyawan. Tapi ini Bu Ibu, nggak perlu. Ya, ketika Anda join lisensi, diajarin, ada sekolahnya, diajarin sampai berhasil, bisnis, diajarin sampai sukses, enak? Enak. Coba, Anda lisensi, lalu Anda diajarin sampai berhasil, simpel. Ya, kecil ya, kecil Bu, tapi ini menurut saya sangat banyak Bu. Kenapa? Karena saya Bu, dulu ketika saya bangun untuk membalikan ini semuanya, saya harus mengeluarkan modal yang sangat besar lagi. Nggak worth it Bu Ibu. Ya. Nih Bu Ibu, kita itu berbisnis partner dengan energi. Real. Bukti potong pajak. Nama saya. Ada yang kemarin ngomong, wah itu editan, nggak apa-apa. Saya lihat kan bukti pajak saya di kantor pajak Mas, maksudnya potong pajak itu editan. Simple Bu. Kalau setelah close mind itu Bu Ibu negatif, ya yang akan muncul maka negatif terus. Ya. Betul nggak? Ada sebuah teh, gulanya dicampur 1 kilo, keluar tetap manis. Betul? Gak mungkin pahit. Sama kayak pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, keluar dari mulut itu pasti negatif. Ya. Dan negatif orang lain. Kenapa? Karena negatif itu menilai. Tinggal pikiran Anda mau diisi apa, positif apa negatif. Yes.
Simpel. September Desember. Bukannya sombong, cuman pamer. Beda, betul nggak? Iya. Ya, September Desember. Pandemi. Ya. Januari 85. Februari turun 40. Maret 55. Ya. 7 bulan Bu Ibu. Ya, dengan modal 50 juta, masuk 608 juta. Dengan average per bulan 86 juta. Worth it ya? Worth it. Anda bisa kebayang 1,2 miliar ditambah 600, 1,8 M. 2 tahun setengah 1,8 M Bu Ibu. Saya nggak tahu worth it apa enggak. Dijalankan. Ketika orang melihat saya, Mas Fer kerjanya nggak istirahat-istirahat, lalu aku sih kere kok. Makanya saya nggak istirahat. Tapi ada orang yang kere nggak istirahat terus, aneh saya malah. Kadang itu hidup tuh lucu gitu. Lu makan susah tapi istirahat terus. Ada anak kamu kok mau istirahat? Lu sih kere kok, aku duit helikopter saya bilang gitu. Hah, helikopter terang, nggak nyampe otaknya gitu. Otaknya tadi di sini apa gue? Angin di blok. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang paling sempurna adalah manusia. Yes. Makanya manusia diberi akal dan pikiran. Simpel. Untuk apa? Untuk berpikir. Logis. Nah, banyak orang, ya, itu wah itu kan dulu, wah itu kan Mas Ferry. Ini loh dulu tadi awalnya kalau Anda masih ingat, betul? Susahnya kita ampun. Anda yang sekarang adalah keputusan Anda saat ini, Bu. Saya yang sekarang, keputusan saya 2 tahun setengah yang lalu. Dan orang yang Anda ikuti adalah masa depan Anda. Simpel. Ini loh. Ketika saya kenal beliau, Bu, beliau ya naik BMW. Ingat 20 Juli 2018. Saya punyanya apa, Bu? Punya sepatu ini, Bu. Yang ini saya wariskan ke Mas Dani. Tahu dipakai? Enggak tahu pakai. Harta saya yang paling mahal sepatu. New Balance ori. Nah, satu juga pernah ganti bertahun-tahun itu terus gitu. Saya bayar. Saya balas dendam tiap bulan ganti sepatu. Kenapa? Susahnya kita beli sepatu aja nggak pakai. Saya bayar. Ya. Sabtu 20 April 2019 jam 22.54. Itu loh, saya masih memakai helm. Belum punya mobil. Saya kemana-mana saya naik bus. Saya tuh kalau ke Semarang saya turun di Sukun, naiknya dari Sukun. Ingat banget. Naik bis EK, kadang nggak kebagian bis. Saya ke tempat Ko Andre Polok itu, saya pulang naik bus, saksinya ada, tetap nggak mau join. Ya udah, ya wes gue, gitu gue. Simpel. Saya ini join sendiri. Sekarang susahnya, ya susah sendiri lah. Dulu saya susah banget mau. Sekarang mau saya. Ngajak ayo bro bantuin wah, dulu tak bantuin wah, betul nggak? Nggak aja. Bantu diri sendiri, kan gitu gue. Sudah lupa masalah. Mungkin saat ini ketika Anda diajak berjuang sama pengundangan, saya bilang nyesel ketika Anda nanti. Gak ada nanti. Loh Ben, tidak ada yang tahu masa depan kita. Makanya Bu Ibu saya gak pernah nyepelein orang. Takut Bu Ibu, ketika orang itu 5 tahun ke depan itu lebih baik daripada saya. Takut saya Bu. Karena semua orang berat sukses. Ketika orang itu sudah menemukan kesempatannya, menemukan peluangnya Bu, pasti dia bisa berubah kalau dikerjakan dengan benar. Yes. Kenapa banyak orang kerja keras tapi hidupnya gak berubah? Karena yang dia kerjakan gak ada tujuan. Dia hanya aktivitas, diulang-ulang, gak punya tujuan. Ini Bu Ibu bisa kebayang sih. Dari naik helm, dari dulu naik bus, saya naik mobil yang nyaman, yang dimana kalau tabrakan itu katanya sih gak mati. Katanya, tapi gak tahu juga sih rasanya. Simple, sebuah dari keputusan 2 tahun setengah yang lalu. Saya sama seperti Anda.
Banyak orang yang meragukan saya, meremehkan. Ini loh, saya dulu Bu Ibu, Pertamina, Tanjung Priok, ke rumahnya Mas Dani, follow up, bantuin dia cari modal kemana-mana. Akhirnya dapat nggak? Ya nggak dapat gitu Bu Ibu. Tapi saya perjuangkan. Saya cuma punya uang waktu itu 400.000, saya naik bus Sumber Alam waktu itu. Gak punya duit, tidur di Pertamina. Sabtu 21 Juli 2018 jam 6.39 pagi. Naik bus. Nih saya presentasi sama pengusaha otomotif. Gak percaya sama saya. Nih. Tapi saya terus. Orang ke 81 baru ada orang yang percaya sama saya. Berikutnya orang ke 166 sampai orang 588 orang yang percaya sama saya. Tapi dari 588 itu Bu Ibu, sekarang jadi 200 mesin lebih. Yes. Gak apa-apa orang yang percaya saya. Indomaret dulu juga sama, ditolak, dilarang. 10 tahun yang lalu, sekarang gak ada yang larang Indomaret. Gojek, Grab ditolak, sekarang gak ada yang, semua orang butuh repot, gak ada Gojek sekarang, gak ada Grab repot, gak ada Indomaret repot, betul? Sama Bu, saya terus cari orang yang percaya sama saya. Sampai sekarang orang ini gak join. Pede saja saya hanya penuh keyakinan, saya proses seadanya Bu Ibu. Bahkan saya beli cup plastik untuk demo Bu Ibu, gak mampu. Saya pinjam plastiknya yang punya warung, saya pesennya yo angkringan. Pengusaha otomotif saya undang di angkringan, makanya dia dilereng. Apa? Tapi kan saya berani undang. Tapi banyak orang nggak berani. Pede aja. Saya cuma punya tekad. Simpel. Coba. Ini tadi dari manis pahit, sama bro. Sama. Setiap orang pasti punya masalah. Tergantung masalah Anda lebih besar dari impian Anda atau impian Anda lebih besar daripada masalah Anda. Tergantung Anda. Kalau Anda masalah Anda lebih besar, maka masalahnya kelihatan, impiannya kelihatan. Tapi kalau impiannya Bu Ibu Anda lebih besar, masalah kecil nggak kelihatan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa masalah. Pasti ada. Tergantung bagaimana Anda menyikapi. Simpel. Kenapa Bu Ibu saya selalu berjuang? Karena saya punya mimpi Bu. Anda lupa kapan Anda terakhir punya mimpi. Jangan-jangan Anda lupa impian Anda yang tertunda. Nyesel. Sebuah riset mengatakan, penelitian mengatakan, ketika kita tua, penyesalannya cuma satu. Ketika kita masih muda, kita tidak kerja keras untuk mewujudkan impian kita. Saya bisa ambil lagi. Kalau punya mimpi, Ya. Kalau punya mimpi, jangan ditunda, jangan ditunda ya. jangan Pasti. Ya. walaupun susah, terus berusaha. Terus berusaha. Time is living. Waktu kamu di dunia itu ada batasnya. Sukseslah secepatnya agar bisa membahagiakan orang tuamu.
Terakhir Bu Ibu dari saya, ketika Anda memiliki sebuah rencana besar untuk dilakukan untuk berubah, orang-orang yang salah akan mencoba menghentikan Anda. Percaya, selalu ada orang seperti ini. Dulu pun saya sama. Ya. Oh Ibu, aku sukses maka hidup kita Anda itu. Memang sulit mengalahkan ego. Memang sulit mengalahkan orang yang cermin. Ketika ada orang, siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang bekerjanya? Dia saja. Banyak. Ketika Anda sudah memutuskan, yes, ini jalan saya. Terus. Anda yang memutuskan. Malam hari ini Bu Ibu, bukan saya untuk apapun yang ngecek Anda atau tidak. Saya hanya sharing cerita saya. Saya seperti ini Bu Ibu karena keputusan saya 2 tahun setengah yang lalu. 2 tahun setengah yang akan datang Bu Ibu, tergantung keputusan Anda sekarang. Mau berubah atau tidak, Anda yang memutuskan. Tapi kalau Anda pengen berubah Bu Ibu, pastikan Bu Ibu, ya, setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, Anda yang giliran Anda cerita sama seperti saya. Yang dimana Bu Ibu, ketika kita bermanfaat untuk orang lain, membantu banyak orang, itu adalah amalan jariah untuk kita. Ya, di luar sana memang banyak orang sukses. Memang gak cuma yang Nazik sukses, tapi di sini Anda bisa berbagi, saling membantu. Nah di luar sana Bu Ibu, mereka suksesnya sendirian. Orang yang punya banyak perusahaan, mereka sendirian. Ketika Anda pengen, bagaimana Pak pengen punya perusahaan, Anda gak akan dikasih tahu. Tapi di Nazik, Anda akan dikasih tahu. Yang penting Anda mau. Nekat adalah kamus di mana tidak ada di kamus manapun. Nekat hanya punya orang Indonesia. Orang Indonesia punya semangat nekat. Ya, putuskan Bu Ibu. Putuskan, pastikan Bu Ibu, 2 tahun setengah yang akan datang Bu Ibu, hidup Anda berubah. Lupakan Anda punya utang dan lain-lain, lupakan. Itu tidak bisa diselesaikan. Sorry, tidak bisa dilupakan, tapi harus diselesaikan. Anda sudah memutuskan, saya ingin sukses, saya ingin berubah, maka hidup Anda berubah. Saya pengen punya banyak uang, saya ingin hidup enak, maka hidup Anda banyak uang dan hidup Anda enak. Semua tergantung di sini. Apabila kata-kata saya menyinggung Anda, mohon maaf, ya saya hanya sharing dulu semua. Semarang Bu Ibu, belum ada market leader Indonesia, belum ada market leader. Pastikan Anda semuanya, malam hari ini hadir, yang akan pegang market leader di Indonesia. Pastikan orang-orang di luar sana Bu Ibu, yang hidupnya bukan dari tangan. Pastikan itu terjadi Bu semua. Sekian dari saya, selamat malam, terima kasih, sukses dengan semuanya. Baik Bapak Ibu semua, saya mohon sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa buat Bapak Ferdianto. Oke, acara malam ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan dan diberikan buat kami malam hari ini. Silakan bertanya lebih lanjut dengan para pengundang Anda.